Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempresentasikan tentang how media affect foreign policy yang akan dipresentasikan oleh guru kita yaitu kedua. Next slide. Di sini anggota kelompok yaitu Aisyah Fadila Zafelin, Ayu Umarah, Dea Azmihul, Giovanni Fauzi, Gilang Torian Putra, Randra Maulidan Linto, dan Ririn Putri Filansia. Next slide. Untuk penjelasan mengenai kasus seperti latar belakang, keadaan terkini, dan lain-lain, itu akan dijelaskan oleh Randra. Randra, dipersilakan. Baik, terima kasih Gio. Kita akan sebelum mulai ke mengenai analisis kasus kita dan presentasi kelompok kami pada saat sekarang ini, pertama kali kita harus memahami dulu bagaimana kasus ini terjadi, latar belakang dan lain sebagainya. Seperti yang bisa lihat di slide terdapat 4 poin atau 4 substansi yang akan saya bahas sebagai pendahuluan pada saat sekarang ini. Yang pertama, peperangan menjadi konflik berkepanjangan yang terjadi lagi pada saat ini. Nah, teman-teman semuanya, berbicara mengenai konflik yang terjadi pada saat sekarang ini, banyak hal yang sedang terjadi, baik itu dari segi ekonomi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu konflik yang berkepanjangan terjadi pada saat sekarang ini ialah peperangan. Berkacamata pada perang yang telah terjadi, sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwasanya perang merupakan konflik yang paling buruk yang pernah terjadi di muka bumi ini. Bahkan terdapat kalimat yang mengatakan kita tidak mengakhiri perang, maka perang yang akan mengakhiri kita. Dari kalimat tersebut, kita mengetahui betapa besarnya pengaruh dan dampak yang dibawa oleh perang tersebut. Nah, kasus yang kami bawa pada saat sekarang ini yaitu mengenai perang di antara perang antara Rusia dan juga Ukraina. Dewasa ini salah satu konflik peperangan yang sampai saat ini masih hangat diperbincangkan oleh dunia, yaitu mengenai peperangan antara Rusia dan Ukraina. Peperangan yang terjadi dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya yaitu faktor politik, kedaulatan beberapa negara menjadi alasan utama mengapa peperangan antara Rusia dan Ukraina itu timbul. Yang selanjutnya, banyak spekulasi yang beredar mengapa peperangan antara Rusia dan Ukraina itu pecah. Salah satu spekulasi tersebut mengatakan bahwasanya alasan utama mengapa Rusia memulai perang kepada Ukraina dilatar belakangi oleh keinginan Ukraina yang ingin bergabung ke dalam NATO. Salah satu fakta pertahanan yang jika ditelaah lebih jauh lagi, terdapat campur tangan Amerika Serikat dalam pembentukannya. Dengan kata lain, jika Ukraina resmi bergabung ke dalam NATO, secara tidak langsung maka Amerika Serikat telah memperluas pengaruhnya hingga ke dataran Eropa yang notabene-nya sangat berdekatan dengan Rusia. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi keberadaan Rusia. Rusia sebagai negara pecahan Uni Soviet adalah salah satu negara superpower yang ada di dunia. Mengakibatkan perluasan pengaruh tersebut merupakan ancaman bagi keberadaan Rusia itu sendiri. Melindungi kedaulatan negara sendiri menjadi alasan utama mengapa konflik ini bisa terjadi. Tidak hanya itu, konflik antara Rusia dan Ukraina mencapai titik yang sulit untuk mendapatkan kata damai, juga disebabkan oleh Ukraina yang enggan menuruti apa yang dikecam oleh Rusia. Sistem internasional yang anarki menyebabkan tidak adanya negara yang mau diatur dan tidak adanya negara yang diakui oleh negara lain sebagai pengatur. Hal ini juga menjadi penyebab mengapa konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi berkepanjangan. Jika kita berkaca lebih jauh lagi, ternyata dampak yang ditimbulkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina tidak hanya dirasakan oleh kedua negara itu saja. Bertepatan dengan perhelatan KTT G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia, mengakibatkan Indonesia berada di posisi yang sulit. Mengapa demikian? Karena pada saat sekarang ini, Indonesia dipertemukan oleh dua pilihan yang berat, yaitu mengundang hanya salah satu dari kedua negara yang sedang berkonflik dan mengundang kedua negara tersebut untuk menghadiri KTT G20. Tentunya opsi pertama akan mendapat kecaman baik dari pihak yang mendukung Rusia maupun pihak yang mendukung Ukraina. Oleh karena itu, media hadir sebagai platform menjalankan perannya sebagai agenda setting. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pada Randra atas penjelasannya. Next slide itu pembahasan tentang mengenai agenda setting yang akan disampaikan oleh Ririn Putri Filansia.
Ririn dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kita akan masuk kepada pembahasan tentang apa itu teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini dikemukakan oleh McCombs dan Donald Shaw, yaitu apa yang dianggap penting bagi media, maka dianggap penting juga oleh publik. Sehingga jika media massa memberikan perhatian pada berita tertentu dan mengabaikan yang lainnya, maka media itu memberi pengaruh terhadap pendapat politik. Nah, asumsi dari agenda setting ini ada dua. Yang pertama yaitu media tidak mencerminkan realitas, karena media itu melainkan menyaring dan bentuk berdasarkan kepentingan mereka saja gitu. Terus yang kedua, asumsi dasarnya yaitu fokus media pada isu tertentu membuat khalayak merasa isunya itu penting. Dengan kata lain, semakin banyak perhatian yang diberikan media terhadap suatu isu, semakin tinggi kemungkinan publik akan menganggap isu itu tuh penting gitu. Nah, ada sisi psikologis dan ilmiah dalam teori ini, yang mana semakin sering sebuah informasi atau isu tampil di media, maka hal tersebut akan tersimpan dalam memori khalayak sebagai sesuatu hal yang jelas. Secara tidak langsung, khalayak itu akan diwajibkan untuk mengingatnya kembali. Mungkin sekian dari penjelasan dari teori agenda setting, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ririn atas penjelasannya mengenai agenda setting. Penjelasan lebih lanjutnya mengenai agenda setting ini akan dijelaskan oleh Ayu. Pada Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja proses dari agenda setting. Proses agenda setting ini ada 3. Yang pertama, agenda media, yaitu proses yang menentukan prioritas isu-isu yang ada. Maksudnya adalah media itu akan memperhitungkan isu-isu apa saja yang mungkin bisa dianggap penting dan relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Yang kedua, ada agenda publik, yaitu ketika isu dapat mempengaruhi dan berinteraksi dengan apa yang dipikirkan masyarakat. Maksudnya adalah isu yang diangkat oleh media tadi telah berhasil mendapatkan respon dari masyarakat berupa munculnya opini-opini pro dan opini-opini kontra di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada agenda kebijaksanaan atau agenda policy, yaitu ketika pembuat kebijakan, dalam hal ini kita sebut pemerintah, menganggap penting agenda publik tadi. Proses ini adalah tahapan di mana agenda setting tadi telah berhasil mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Jadi, setelah melihat reaksi dari masyarakat tadi, maka pemerintah pun akan membuat kebijakan yang dapat mengatasi atau merealisasikan harapan masyarakat terkait isu yang sudah diangkat oleh media tadi. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, Ayu, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai analisis studi kasus G20 yang akan dijelaskan oleh saya dengan Dea. Bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, masuk pada penjelasan studi kasus. Belakangan ini Indonesia memang menjadi sorotan sebagai pemegang jabatan presidensi G20 2022. Ketika invasi Rusia di Ukraina membara, serta desakan Amerika Serikat untuk tidak mengundang Rusia, situasi ini mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan. Indonesia menyatakan bakal tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai kepala negara anggota G20 dalam konferensi tingkat tinggi yang akan digelar di Indonesia akhir tahun ini. Pun juga dengan Ukraina melalui panggilan telepon Presiden Joko Widodo dengan Presiden Zelensky juga mengundang untuk hadir dalam konferensi G20. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan dari politik luar negeri Indonesia itu bebas dan aktif. Dengan sikap seperti ini, Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia itu bebas dan aktif dan tidak memihak pada blok manapun, seperti yang juga gerakan dari Indonesia itu sendiri, yaitu gerakan non-blok, di mana Indonesia menerapkan politik bebas dan aktif dalam urusan internasional, termasuk menyikapi perang Rusia dan Ukraina ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Pada Dea, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Geo untuk penjelasan selanjutnya, yaitu meskipun dalam situasi sulit yang seperti ini, langkah yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan
sikap netral sekaligus ketegasan sebagai ketua di presidensi G20 tahun 2022. Netralitas di sini Indonesia bersikap tidak memihak dan tidak ada juga yang bisa mengatur. Indonesia tetap mengundang Rusia berhubungan dengan kepentingan nasional Indonesia seperti sikap ketergantungan yang cukup besar terhadap kerjasama dengan Rusia, khususnya dalam aspek kerjasama ekonomi dan teknologi militer yang sudah terjalin sebelum-sebelumnya. Politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 membuat Indonesia untuk bersikap senetral mungkin dan tetap menjaga posisinya agar tidak terikat dengan satu kelompok tertentu. Nah, dari penjelasan poin-poin sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keberadaan media memang membawa pengaruh yang signifikan ke dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Contohnya pada studi kasus yang sedang kami angkat ini, pada awalnya pemerintah Indonesia tidak memberikan statement apapun mengenai kedatangan kedua presiden dari kedua negara ini, yaitu Rusia dan Ukraina. Namun karena keberadaan media tadi yang membuat berbagai spekulasi massa muncul, baik itu spekulasi mengenai apa yang terjadi jika misalkan hanya satu presiden saja yang diundang seperti dari negara Rusia saja, atau sebaliknya. Keberadaan media di sini jelas hanya sebagai pemblow up isu-isu yang belum tentu benar adanya. Bagaimana berbagai spekulasi ini muncul dan menjadi pembicaraan hangat di publik. Situasi seperti ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Gio. Oke, penjelasan mengenai G20 sudah dijelaskan oleh dia. Sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Isya. Boleh Isya dipersilakan. Baik, tadi sudah dijelaskan kalau teori agenda setting berpendapat bahwa media dapat membentuk opini publik dengan fokus memberitakan hal-hal yang dianggap penting oleh media tersebut sehingga publik yang membacanya juga ikutan merasa isu itu penting. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, salah satu konflik yang berkepanjangan yang masih ada saat ini adalah perang. Dan jika membahas tentang perang, yaitu tentu saja perang terbaru dan terhangat yang diperbincangkan orang-orang adalah perang Rusia dan Ukraina yang diperkirakan disebabkan oleh keputusan negara Ukraina untuk bergabung dengan NATO, yang membuat Rusia merasa terancam. Di tengah konflik kedua negara ini, Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tetap memutuskan untuk mengundang kedua negara ini. Nah, ada beberapa media yang meliput dan memberitakan mengenai hal ini hingga terbentuklah seperti asumsi teori agenda setting yang pertama, yaitu agenda media, sehingga menghasilkan agenda publik, yaitu tanggapan pro dan kontra masyarakat terhadap isu Indonesia tetap mengundang Rusia dan Ukraina. Dan dilanjutkan dengan agenda kebijaksanaan, yaitu respon Indonesia terhadap agenda publik tadi dengan mengeluarkan statement bahwa Indonesia menganut politik bebas aktif dan ikut serta dalam gerakan non-blok sehingga negara Indonesia tidak berpihak pada negara manapun yang terlibat perang. Baik, mungkin segitu saja, saya kembalikan kepada moderator. Dengan dibacakannya kesimpulan oleh Isya tadi, maka berakhir juga lah sesi presentasi kelompok 2 politik internasional pada kesempatan ini. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa di-drop di kolom komentar. Juga terima kasih kepada Kak Maryam Jamila sebagai pengampu mata kuliah Politik Internasional Hubungan Internasional Universitas Andalas. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.